Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Azhari di kelas Kalkulus Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan jenis-jenis fungsi. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan YouTube sebagai media ajar. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan jenis fungsi. Oke. Fungsi merupakan suatu aturan ya yang disimbolkan dengan F yang mengkaitkan setiap unsur dalam himpunan D tepat satu dan hanya satu unsur dalam himpunan E. Himpunan D disebut dengan daerah asal atau daerah definisi yang ditulis dengan simbol DF. Kemudian himpunan E jika lihat di gambar dapat disebut sebagai daerah hasil atau daerah nilai yang dituliskan dengan RF. Gitu ya. Secara definisi akan ditulis seperti itu. Nah, kita lihat contoh bahwa kita diminta menentukan daerah definisi atau DF dan daerah hasil atau RF dari sebuah fungsi X yang dimana fungsinya bernilai akar 1 minus X kuadrat ya, ditambah dengan 1. Untuk menentukan daerah definisi, maka syaratnya nilai fx itu harus terdefinisi terlebih dahulu. Sehingga jika kita lihat bahwa ada X yang belum terdefinisi, maka kita harus buatkan terlebih dahulu ya di sini 1 min X kuadrat. Nah, 1 min X kuadrat kita definisikan lebih sama dengan 0. Kenapa? Jika dia kurang dari 0, maka dia dimasukkan atau dikategorikan sebagai bilangan imajiner. Oke, kemudian kita pecahkan ya untuk menemukan X-nya, maka didapatkan 1 plus X dan 1 minus X. Kemudian kita peroleh X pertama adalah minus 1 dan X kedua adalah 1. Sehingga jika kita buat grafik ya, X ini di grafik X ya, maka diperoleh X-nya adalah minus 1 dan 1, atau X-nya berada pada rentang ya minus 1 hingga 1, atau bisa ditulis dengan minus 1 kurang sama dengan X dan X kurang sama dengan 1, atau bisa disebut X berada pada rentang minus 1 hingga 1. Sehingga kita dapat mendefinisikan nilai dari nilai definisi adalah minus 1 dan 1 ya. Karena definisinya ketika kita masukkan ya, diperoleh nilainya adalah minus 1 dan 1. Atau bisa kita kategorikan bahwa nilai X-nya merupakan anggota atau elemen dari bilangan real ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan nilainya adalah X berada pada rentang minus 1 hingga 1. Nah, bagaimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasil dihitung dengan menggunakan X sebagai daerah definisi. Kita lihat bahwa X-nya tadi kita peroleh adalah minus 1 dan 1. Sehingga, ya, tunggu mana ini. Oke. Nah, kita dapat menggunakan X sebagai daerah definisinya. Ya. Nah, kita peroleh minus 1 hingga 1. Ini sebagai daerah definisi. Nah, ini ya daerah definisi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan memasukkan ya kembali nilai X sebagai daerah definisinya. Minus 1 hingga 1. Kemana nilai definisinya ini? Nilai definisi akan dimasukkan kembali ke dalam nilai fungsi X ya. Nah, sehingga fungsi X-nya ini ya, fungsi X-nya kita lihat di sini ya. Nah, nilai fungsi X ya. Nah, ini fungsi X. Kita akan mengganti X-nya di sini ya. X-nya di sini dengan ya. Kita akan mengganti X-nya di sini dengan nilai definisi, yaitu adalah minus 1
ya. Kemudian yang kedua kita akan masukkannya dengan angka 1. Jadi akan ada 2 kali percobaan. Atau kita akan masukkan nilai yang ada di rentang -1 hingga 1. Kita coba dulu -1. -1 ketika dimasukkan ya akan menghasilkan, jika f-nya -1 ya, jika f-nya -1 maka akan menghasilkan nilai 1 dikurang -1 kuadrat. -1 kuadrat adalah 1. Sehingga 1 dikurang 1 adalah 0 dan akar 0 adalah 0. Sehingga 0 tambah 1 adalah 1. Sehingga f-1 atau fungsi dengan x-1, x yang bernilai -1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana dengan fx-nya, x-nya bernilai 1 ya. Kita coba di sini dengan f bernilai 1, maka kita bisa peroleh ya, hasilnya adalah ya. Nah, hasilnya adalah 1 ya, 1 dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, sehingga 1 kurang 1 adalah 0 dan hasilnya adalah 1. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa kedua nilai antara -1 dan 1 itu adalah 1. Sehingga kita bisa tulis ya, bisa kita rentangkan terlebih dahulu bahwa nilainya adalah 1 ya. Nah, sampai sini belum? Ya, karena kita lihat bahwa x-nya berada pada rentang -1 hingga 1, maka ada kemungkinan nilai x-nya adalah 0 ya, karena di antara -1 dan 1 adalah 0. Sehingga kita masukkan coba ke sini adalah nilai baru, yaitu adalah nilai 0 ya. Kita masukkan nilai 0. Nah, kita lihat di sini nilai 0 ketika kita masukkan ya. Nilai 0 ketika kita masukkan hasilnya adalah oke. Nah, 1 dikurangi 0, 1, kemudian akar 1 adalah 1 dan 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Sehingga nilainya untuk daerah hasil adalah 1 hingga 2 atau bisa disebut dengan nilai atau fungsinya berada pada ya rentang 1 hingga hingga 2 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa nilainya adalah fungsi berada pada rentang 1 hingga 2 ya. Atau bisa kita tulis dengan nilai hasilnya adalah 1 dan 2 gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian kita akan mengenal namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah penggabungan antara dua buah fungsi. Di sini bisa kita lihat ada dua buah fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi komposisi dari g dan f itu akan ditulis dengan g komposisi dari f atau g titik f yang didefinisikan sebagai g titik f ya. G titik f sama dengan g ya dalam tanda kurung fx, atau bisa kita sebutkan dalam bahwa nilai fx ini akan menjadi nilai untuk g. Jadi nilai fungsi f itu akan menjadi inputan untuk nilai g. Dengan daerah definisi dari g ke komposisi f adalah semua nilai x pada daerah definisi f yang memenuhi fungsi x pada daerah definisi g. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kita jelas lihat ada daerah awal untuk f ya, kemudian ada rf ya, di mana rf itu akan memberikan nilai yang akan menjadi ya inputan dari nilai dg atau fungsi g, kemudian akan menghasilkan daerah definisi g. Nah, kita lihat contoh bahwa dua buah fungsi f dan g yang didefinisikan ya, di mana fungsi x-nya adalah 2x min 3 dan gx-nya adalah akar x. Kemudian kita diminta untuk menentukan zx-nya jika f-nya atau fungsi f-nya itu merupakan kombinasi antara g dan f ya, dan daerah definisi dari z. Maka kita bisa lihat bahwa daerah definisi f itu karena tidak didefinisikan nilai x-nya, maka dia merupakan seluruh nilai x pasti merupakan anggota bilangan real atau berapapun angkanya kita bisa mencobanya. Kemudian dg itu pasti merupakan hasil dari df atau bisa kita sebutkan angka 0 hingga tak hingga ya.
Nah, jadi daerah definisi dari Z adalah semua himpunan bilangan real dengan F-nya adalah kita syaratnya, karena syaratnya F harus terdefinisi, maka kita hitung 2x min 3 lebih sama dengan 0 ya. Sehingga menjadi ya, maka kita dapatkan fungsi Z merupakan kombinasi antara G ya dan F ya, G komposisi F di mana keduanya memiliki inputan yang sama adalah X, atau yang tadi kita sudah definisikan di awal di mana fungsi komposisi dari G dan F itu bisa disebutkan sebagai G kemudian dalam tanda kurung Fx. Nah, karena tanda kurung Fx, maka kita bisa menggantikan nilai Fx ini sebagai 2x min 3. Maka kita lihat di sini ya, G 2x min 3. Dan kita lihat bahwa di sini ya 2x min 3 sebagai inputan dari G, di mana G itu tadi fungsinya adalah akar X, sehingga 2x min 3 ya, 2x min 3 akan menggantikan X-nya di sini ya. Nah, ada X yang begini. Maka ketika kita tuliskan maka menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, akar 2x min 3. Nah, kemudian daerah Z-nya, daerah definisi Z-nya akan menjadi seluruh X ya. Seluruh X yang berada pada rentang 2x min 3 atau lebih sama dengan 0. Jika kita lihat bahwa 2x min 3 ya, ketika kita ubah dan atau menemukan X-nya, maka hasilnya adalah X sama dengan 3, 3-nya diubah ke sini, kemudian per 2. Nah, ini. Jadi daerah definisi awalnya adalah 3/2 atau tak hingga. Gitu ya. Oke, itu untuk fungsi komposisi. Kemudian untuk jenis-jenis fungsinya, itu ada fungsi konstan, fungsi polinomial, fungsi kepangkatan, atau fungsi pangkat, fungsi rasional, fungsi trigonometri, dan fungsi eksponensial. Kita bahas satu persatu. Untuk fungsi konstan ya, kita perhatikan bahwa di sini fungsi konstan itu didefinisikan dengan C, di mana semua bilangan C adalah merupakan bilangan real atau seluruh bilangan real dengan yang disebut sebagai angka atau dengan nilai C. Jika kita lihat bagaimana menggambar satu fungsi konstan, maka fungsi konstan digambarkan dengan garis lurus dengan sumbu X. Contoh, jika kita mendapatkan ya dengan hasil yang sama dengan contoh di sini, Fx sama dengan 3, maka 3 di sini merupakan konstanta ya. Jadi ini merupakan konstanta. Karena kenapa? Karena 3 merupakan bilangan real. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa Fx sama dengan 3, maka fungsi X-nya tepat sama dengan 3. Nah, bagaimana menggambarkannya? Maka menggambarkannya adalah garis lurus 3. Maka di sini ya, digambarkan seperti ini. Nah, garis lurus 3. Gitu ya. Kemudian untuk fungsi polinomial, paling gampangnya adalah kita lihat derajat n-nya. Dengan n, semuanya adalah bilangan asli yang didefinisikan oleh persamaan. Oke, sorry, saya lanjutkan kembali share screen-nya ya. Oke. Nah, untuk fungsi polinomial atau polinom berderajat n, paling mudah adalah kita lihat derajat dari fungsinya tadi. Jika n-nya yang memiliki atau nilai konstantanya memiliki x pangkat n dengan n-nya adalah bilangan asli, maka bisa dikatakan itu merupakan fungsi polinomial. Atau yang paling mudah adalah kita melihat contoh di sini ya, di mana f fungsi x ya merupakan sama dengan 3x min 2. Di sini bisa kita lihat bahwa x-nya memiliki kepangkatan 1 ya, maka bisa kita lihat di sini x-nya adalah 1. Maka ini disebut dengan polinom berderajat 1 atau disebut dengan fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear kita lihat maka kita bisa mendapatkan hasilnya langsung merupakan X ya, di mana 3x min 2 itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, didefinisikan terlebih dahulu seperti apa? Nah, 3x min 2 itu akan lebih sama dengan 0 ya. Jadi, kita bisa mendefinisikannya untuk mendapatkan hasilnya adalah kita mengurangi atau mendapatkannya dengan
menambahkan lebih sama dengan 0 sehingga mendapatkan X sama dengan 2/3. Gitu. Kemudian untuk fungsi polinomial yang selanjutnya adalah X pangkat 2 plus X plus 1 ya. Di sini kita lihat bahwa kepangkatannya adalah ya, pertama kali adalah X pangkat 2, maka disebut dengan polinom berderajat 2 atau disebut dengan fungsi kuadrat. Kenapa disebut fungsi kuadrat? Karena nilainya akan berkebalikan atau kembali atau cerminan dari nilai sebelumnya. Nah, ini disebut dengan fungsi kuadrat. Kalau kita lihat di sini nanti fungsinya adalah bentuknya seperti ini ya, seperti kuadrat, seperti kurva. Kemudian fungsi ketiga kita lihat di sini X pangkat 3, kemudian minus X plus 1 disebut dengan polinom berderajat 3 atau disebut dengan fungsi kubik ya. Kita lihat di sini karena X-nya ya, karena X-nya berderajat 3 atau berpangkat 3 dan fungsinya akan berbentuk atau grafiknya akan berbentuk seperti sinus ya, akan bergelombang. Nah, itu di antara ketiga tadi fungsi polinomial. Kemudian kita lanjut ke fungsi pangkat, di mana fungsi yang direpresentasikan dengan X pangkat A, di mana A merupakan konstanta. Konstanta adalah bilangan bulat positif. Ya, jadi A-nya adalah N, di mana N-nya adalah bilangan bulat positif. Selalu positif, jadi tidak mungkin pangkat minus 1. Contoh di sini adalah, ya di sini kita bisa lihat X pangkat 1, X pangkat 2, ya, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Atau biasa kita sebut dengan, sama tadi ya, di mana fungsi X pangkat 1 atau itu disebut dengan polinomial ya. Polinomial pangkat 1, maka seperti ini garis lurus. Polinomial pangkat 2 dia bentuknya kurva, polinomial 3 bentuknya seperti sinus. Kemudian polinomial 4 itu kembali seperti polinomial berpangkat 2, gitu ya. Kemudian untuk fungsi pangkat, jika fungsi pangkatnya adalah ya 1/n ya, di mana A-nya merupakan 1/n, di mana N-nya adalah bilangan positif ya, maka kita bisa lihat bahwa ketika A-nya itu adalah 1/n, itu maka bisa kita bentuk sebagai N akar N X ya, di mana nanti ya X ya, kemudian X 1 misalnya 1/2, maka bisa kita jadikan ya seperti ini, di mana akar 2-nya akan di sini, ditempel di sini ya, kemudian X-nya di dalam sini dengan kepangkatan yang paling atas, 1 gitu ya. Begitu juga dengan 1/3, 2/3, 2/3 itu akan bentuknya sama. Kemudian A-nya adalah minus 1, maka bisa kita gabungkan adalah di mana X pangkat min 1, ya, selalu hasilnya adalah 1/X. Kemudian untuk fungsi rasional itu adalah penggabungan antara fungsi P atau dua buah fungsi, ya, di mana P dibagi dengan Q, di mana Q itu tidak boleh bernilai sama dengan 0, maka disebut fungsi rasional jika ya fungsi f disebut fungsi rasional jika f dinyatakan sebagai pembagian dari dua buah polinom ya, polinom. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya fungsi f itu merupakan dua buah pembagian antara polinomial berderajat ya pangkat 5 dan yang kedua adalah polinomial berpangkat 2. Begitu juga dengan fungsi g, maka yang pertama adalah fungsi polinomial pangkat 1 dan bawahnya juga fungsi polinomial pangkat 1. Kemudian fungsi aljabar yang merupakan fungsi gabungan antara operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar terhadap fungsi satuan dan fungsi konstan, gitu ya. Jadi nanti ada keterlibatan antara penjumlahan, perkalian, kemudian pengurangan ya maupun pembagian. Oke, untuk fungsi transenden ini adalah fungsi yang bukan merupakan fungsi ya apa ini? Kita coba lihat di sini fungsi aljabar ya, bukan merupakan fungsi aljabar. Jadi fungsi transenden di sini merupakan liputannya adalah fungsi trigonometri ya, di mana itu ada sin, ada cos, ada tangen. Kemudian siklometri, fungsi invers dari fungsi trigonometri.
atau angka tangan, kemudian fungsi logaritma atau ln x, fungsi eksponen atau kepangkatan, ya, di mana a pangkat x, ya, kemudian hiperbolik adalah sin, cos, ya, kemudian inversi hiperbolik adalah sin hiperbolik x. Nah, fungsi trigonometri seperti ini ya, di mana nanti ada sin, ada cos, dan tangen ya. Kemudian untuk eksponensial kita lihat di sini adalah konstanta berpangkat ya x ya, di mana nanti hasilnya adalah 2 pangkat x, 0,5 pangkat x seperti disebutkan di sini ya, di mana konstanta berpangkat dengan x. Kemudian untuk fungsi logaritma itu di mana log ya. Kemudian kita lihat di sini ada logaritma ya, kepangkatannya logaritma 2, logaritma 3, logaritma 5, dan logaritma 10. Dan bagaimana menggambar fungsi? Kita bisa menggambarkan daerah definisi dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real dengan membayangkan fungsi dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi dari persamaan tersebut adalah ya y sama dengan fx. Contoh, kita buatlah sebuah sketsa grafik fungsi dari fungsi g, di mana g-nya, fungsi g-nya adalah x pangkat 2 min 2 ya. Pangkat 2 min 2. Maka kita peroleh hasilnya ya, di mana daerah hasil atau nanti RF dari G itu merupakan semua bilangan real atau R ya. Dengan membuat sebuah tabel di mana ya kita tentukan bahwa karena tadi Gx ya, di mana X pangkat 2 ya, kemudian minus 2. Karena X-nya tidak didefinisikan terlebih dahulu, kita bisa memisahkan dengan berapapun angkanya asalkan definisinya adalah bilangan real. Maka kita bisa mendefinisikan dari 0 ya. Dari 0 ya bisa ini kalau kita gambarkan X ya. Maka kita bisa 0 ke kanan atau positif ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian positif, atau ke sebelah kiri ya. 0, minus 1, minus 2, minus 3 sehingga minus ke n ya. Itu bisa masuk. Kemudian kita ganti ya nilai tadi, nilai x-nya tadi dengan nilai di sini. 0 pangkat 2 0 minus 2 maka didapatkan hasilnya adalah minus 2. Kemudian 1 pangkat 2 1, kemudian minus 2 minus 1. Kemudian 2 pangkat 2 4 dikurang 2 adalah 2. 3 pangkat 2 pangkat sama dengan 9 dikurang 2 adalah 7. Begitu juga dengan minus 1, maka minus 1 pangkat 2 adalah 1, dikurang 2 adalah minus 1, minus 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kurang 2 adalah 2, dan minus 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 2 adalah 7. Maka kita lihat di sini, inilah kenapa disebut dengan nilai atau fungsi pangkat 2 ya, fungsi yang akan berkebalikan. Ini seperti cermin ya. Nah, ini seperti halnya cermin, dia akan bentuk sebuah kurva ya. Tuh. Sekarang tugasnya kalian adalah membuatkan grafik fungsi dari fungsi h, di mana ya fungsi h itu memiliki nilai adalah akar x min 1. Silakan kalian buat fungsi ini terlebih dahulu, kemudian nanti dikumpulkan di classroom. Oke, nanti akan ada tambahan latihan tugas nanti di classroom saya tambahkan, sehingga nanti untuk latihannya ada 2 ya. Sehingga latihan pertama nanti dikumpulkan setelah kelas ini berakhir ya. Nanti saya tunggu sampai dengan malam ya, sampai jam 8 malam untuk sketsa grafik fungsinya ditulis dengan bebas, dengan tulisan tangan boleh, dengan Word boleh, dibentuk dengan format JPG atau PDF ya, sehingga bisa dilihat. Tolong pastikan itu bisa terlihat oleh saya dan tidak gelap mau kalau di foto, oke? Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dijumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.